Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Aku ciptakan jin dan manusia tidak lain yaitu untuk beribadah kepada. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman, Qala talabul ilmi waridatun ala kulli muslim. Setiap masalah bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mendewasakan. melindungi kita dari api neraka." kunci keberkahan itu ada pada ridho orang tua dan ridho guru. Berbakti kepada ibu merupakan kewajiban utama kita dalam ajaran Islam. Untuk jujur, pentingnya menjaga iman dan akhlak di era modern ini. Bulan puasa Ramadan bukan sekadar menahan lapar. Puasa mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik di bulan suci Ramadan ini. Dan satupun di antara kita yang tahu kapan ajal akan tiba. Al-Quran menjadi penjaga agar puasa kita berkualitas dan sekedar menahan lapar dan haus. 4. Menyebut malam Lailatul Qadar, Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal saleh. Bahwa puasa bukan hanya soal perut, tetapi juga akhlak dalam. Maha suci Allah, Ia telah memperjalankan hambanya dalam suatu malam, Menjaga lisan, menjaga hati. Hudal linas wa bayyinati minal huda wal furqan. Orang yang benar-benar bersyukur, orang adalah orang yang tahu berterima kasih. Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik nikmat yang terlihat maupun yang seringkali tidak kita sadari. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umat. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kultum singkat ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun seringkali terlupakan oleh diri kita sendiri, yaitu tentang bersyukur. Bersyukur bukan hanya sekedar mengucapkan kata alhamdulillahirabbil alamin ketika mendapatkan sesuatu yang kita sukai. Bersyukur adalah sikap hati, ucapan lisan, dan perbuatan nyata yang menunjukkan bahwa kita menyadari dan menghargai setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambahkan nikmat kepadamu, tetapi sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa bersyukur bukan hanya kewajiban, tetapi juga kunci dari bertambahnya nikmat. Hadirin sekalian, seringkali kita hanya bersyukur ketika mendapatkan nikmat besar, seperti rezeki melimpah, mendapatkan jabatan tinggi, atau keberhasilan dalam hidup lainnya. Namun, kita lupa bahwa ada nikmat-nikmat kecil yang justru sangat penting bagi kita semua. Seperti nikmat sehat, nikmat bisa bernapas dengan lancar, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berbicara, bahkan nikmat bisa berjalan. Bahkan nikmat iman dan Islam yang tidak semua orang mendapatkan. Bayangkan sejenak bagaimana jadinya hidup kita jika satu nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah kita menyadari bahwa nikmat Allah terlalu banyak di sini. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 18,
Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitung. Jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur bukan hanya saat senang, tetapi juga saat kita susah. Ketika kita diuji dengan kesulitan, sejatinya Allah sedang mengajarkan kita untuk lebih dekat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan seorang mukmin sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu baik baginya. Hadis riwayat. Ujian hidup seringkali menjadi cara Allah membersihkan dosa-dosa kita dan menaikkan derajat para hamba-Nya. Maka, ketika kita diuji, tetaplah selalu bersyukur, karena bisa jadi ujian tersebut adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, bersyukur dapat kita amalkan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, kita bisa bersyukur dengan hati, yaitu menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah, bukan semata-mata karena usaha kita sendiri. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu selalu memperbanyak ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin dalam setiap keadaan, baik senang maupun susah. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan untuk hal-hal yang diridhoinya dan menjauhkan berbagai larangannya. Jika kita diberi harta, gunakanlah untuk bersedekah. Jika diberi ilmu, amalkan dan ajarkan. Dan jika diberi waktu luang, gunakanlah untuk ibadah dan perbanyak kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan bersyukur sebagai bagian dari gaya hidup kita. Jangan menunggu kaya untuk bersyukur, jangan pula menunggu sempurna untuk bersyukur, karena justru dengan bersyukur, Allah akan menyempurnakan diri kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, jujur saja kadang kita ngerasa hidup ini kurang. Lihat teman punya HP baru, kita merasa iri. Lihat orang lain hidupnya kelihatan bahagia di media sosial, kita ngerasa hidup kita biasa saja. Padahal, bisa jadi apa yang kita punya sekarang adalah doa yang dulu pernah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur itu bukan berarti pasrah atau nggak punya mimpi. Kita tetap boleh bercita-cita tinggi, tapi tanpa lupa berterima kasih atas proses yang lagi kita jalanin. Sekolah masih bisa, orang tua masih ada, badan masih sehat, itu semua adalah nikmat yang gak semua orang miliki. Teman-teman, bersyukur juga bisa bikin hati lebih tenang. Orang yang bersyukur gak gampang minder, gak gampang iri, dan gak gampang ngeluh. Sebaliknya, kalau kita kebiasaan mengeluh, hati jadi capek sendiri. Ingat, jangan habiskan waktu kalian dengan mengeluh dan membandingkan diri dengan orang lain. Isi dengan rasa syukur, karena orang yang bersyukur akan Allah cukupkan hidup. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur, yang hatinya selalu merasa cukup, dan hidupnya selalu penuh dengan berkah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kami atas nama keluarga besar Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al-Alawiyah Satriyah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada seluruh warga Satria, mari kita sukseskan sistem penerimaan murid baru SPMB Yayasan Satria dari jenjang MI, MTS, dan SMK. Terima kasih, semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud. Sukses, sukses, sukses untuk Satria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua.